Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi sel prokariotik. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Beberapa dari mereka terdiri atas satu sel atau uniseluler dan beberapa lainnya terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Betapapun kompleksnya sel, pada dasarnya sel hanya terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang organel-organel apa saja sih yang terdapat pada sel prokariotik. Seperti apa penjelasannya? Simak video berikut ini. Pada sel prokariotik, terdapat 8 bagian yaitu terdiri atas nukleoid, ribosom, plasmid, sitoplasma, membran plasma, dinding sel, kapsul, flagela, dan pilin. Yang pertama yaitu kapsul. Beberapa bakteri memiliki kapsul atau lendir yang berada pada bagian terluar dari sel. Pada umumnya, kapsul terdiri atas polimer, seperti polisakarida atau polipeptida atau keduanya. Kapsul berfungsi untuk melindungi diri bakteri, baik untuk sistem pertahanan tubuh, atau bagi patogen, atau dari kondisi lingkungan yang kurang baik. Bagian sel yang selanjutnya adalah flagela. Flagela merupakan filamen yang memanjang ke arah luar sel yang tersusun atas protein yang disebut flagellin. Bakteri yang memiliki flagela dapat bergerak secara otomotil, yang artinya dapat bergerak dengan keinginannya sendiri. Mekanisme bagaimana flagela dapat menggerakkan selnya yaitu dengan cara flagela yang agak kaku ini memfungsikan dirinya sebagai poros yang mendorong sel dengan cara memutar searah atau berlawanan arah jarum jam. Tergantung letaknya pada sel, flagela dapat disebut monotrik, lobotrik, amfitrik, dan baritrik. Selanjutnya yaitu pili atau fimbria. Istilah pili dan fimbria digunakan untuk menunjuk struktur yang sama, yaitu struktur mirip rambut pada permukaan sel bakteri. Struktur ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama untuk penempelan atau adhesi pada permukaan lainnya. Misalnya pada sel bakteri di usus manusia yang dikenal dengan istilah fimbria. Fungsi yang kedua untuk transfer materi genetika melalui proses yang disebut dengan konjugasi. Dan dalam kepentingan ini disebut dengan istilah pili. Seperti halnya flagela, pili juga disusun oleh protein yang disebut dengan pilin. Akan tetapi, pilin lebih tipis dan pendek jika dibandingkan dengan flagela. Selanjutnya terdapat dinding sel. Sel bakteri dilindungi oleh suatu bagian berupa dinding sel. Dinding sel ini memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menjaga supaya sel dalam keadaan tetap dan tidak mengalami lisis atau pecah ketika berada di dalam media liponik, misalnya kolam. Perlu diketahui bahwa dinding sel pada bakteri tidak seperti dinding sel pada tumbuhan. Dinding sel bakteri tidak tersusun atas zat selulosa, namun tersusun atas molekul-molekul polisakarida yang berkaitan dengan asam amino yang kemudian membentuk peptidoplikan. Maka dari itu, kalau ditanya apa susunan dari dinding sel bakteri, jawabannya adalah peptidoplikan. Berdasarkan struktur polisakarida yang terkandung dalam dinding sel bakteri, nanti dapat dipelajari dan dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Kemudian terdapat membran plasma, lapisan setelah bagian dinding sel tadi. Nah, membran tipis ini berfungsi untuk membungkus cairan sitoplasma. Umumnya sitoplasma itu terdiri atas 60% protein dan 40% lemak, khususnya fosfolipid. Nah, fungsi utama dari membran sitoplasma adalah untuk menjadi penghalang atau barrier selektif terhadap senyawa yang akan masuk dan keluar dari sel. Nah, sel membran ini disebut juga sebagai semi-permeable karena hanya senyawa tertentu yang bisa melewati membran ini. Sementara senyawa-senyawa lainnya tidak. Molekul-molekul yang besar atau seperti protein dan sebagainya umumnya itu tidak bisa melalui membran ini. Akan tetapi seperti air, asam-asam amino, glukosa itu dapat melaluinya.
Nah, senyawa yang larut dalam lemak demi mudah masuk dalam membran ini. Karena membran tersusun atas lemak. Fungsi lain membran ini adalah untuk memecah makanan guna untuk menghasilkan energi. Membran sitoplasma ini mengandung enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya, terdapat bagian di dalam membran plasma, yaitu sitoplasma. Sitoplasma sendiri tersusun oleh 80% air, juga mengandung asam nukleat, karbohidrat, protein, lemak, ion-ion anorganik, dan beberapa senyawa berukuran kecil. Di dalam sitoplasma inilah metabolisme untuk menghasilkan energi dan pembentukan komponen-komponen sel berlangsung. Sitoplasma dapat dibagi menjadi fluid dan nukleoid. Bagian fluid terdiri dari air yang mengandung ion dengan konsentrasi tinggi, sehingga secara fisik cairan pada bagian fluid memiliki tekstur yang kental, agak transparan, dan elastis. Selain itu, di bagian ini juga terdapat yang namanya ribosom, yang terdiri dari ARN dan protein yang berfungsi dalam sintesis protein. Ribosom prokariotik memiliki perbedaan dengan ribosom eukariotik. Dengan ukuran ribosom prokariotik atau sel bakteri sendiri lebih kecil dengan RNA yang lebih sedikit. Nah, pada sitoplasma bakteri ini juga mungkin mengandung ADN yang membentuk lingkaran kecil yang disebut sebagai plasmid. Plasmid berisi materi genetika yang tidak penting bagi pertumbuhan sel dan bisa hilang tanpa menyebabkan sel mati. Selanjutnya yaitu nukleoid. Nukleoid terdiri dari materi genetika berupa molekul ADN atau DNA. Molekul inilah yang mengandung informasi genetika dari sel bakteri. Daerah materi inti atau nukleoid ini dapat mengapung bebas dengan struktur tak beraturan karena tidak adanya pembatas atau membran inti. Struktur nukleoid ini sangat berbeda dengan materi inti pada sel eukariotik yang berupa nukleus. Sekian pemaparan materi tentang struktur sel prokariotik dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.